Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrinal Jumadi dengan NIM 200201027. Program studi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang media audiovisual. Baik, langsung saja. Pengertian dari media audiovisual menurut Dina Indria, media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Sedangkan menurut Jack, media dalam Dinda Indria menyatakan bahwa media merupakan wujud dari adanya berbagai komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media dapat didefinisikan sebagai suatu yang dapat membawa informasi dengan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya adalah macam-macam media audiovisual. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Adapun beberapa macam-macam media audiovisual, yang pertama adalah film. Film pada hakikatnya bahwa merupakan penemuan baru dalam interaksi belajar mengajar yang dikombinasikan dua macam indera pada saat yang sama. Film adalah serangkaian gambar yang diproyeksikan ke layar pada kecepatan tertentu, sehingga menjadikan urutan tingkat yang berjalan terus sehingga menggambarkan pergerakan yang tampak normal. Adapun kelebihan dari media film adalah memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa, sangat baik untuk menerangkan suatu proses, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, lebih realistis dapat diulang-ulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Dan menurut Ahmad Sabri, dikutip dari buku H.M. Musvision 2012, film dapat pendidikan dalam pembelajaran di kelas berguna untuk yang pertama, mengembangkan pikiran dan pendapat siswa, yang kedua, menambah daya ingat pada pembelajaran, ketiga, menggambarkan daya fantasi, yang keempat, mengembangkan minat dan motivasi belajar. Yang kelima, mengatasi pembatasan dalam jarak waktu. Yang keenam, memperjelas dalam jarak waktu. Yang ketujuh, memperjelas sesuatu yang masih bersikap abstrak. Yang kedelapan, memberikan gambaran pengalaman yang lebih realistis. Selanjutnya adalah media video. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual pemanfaatan video dalam proses pembelajaran di sekolah. Bukan lagi sesuatu yang aneh yang saat ini banyak sekolah yang telah memiliki dan memanfaatkan program video pembelajaran di sekolah sebagai media audiovisual. Video dapat menampilkan gambar, suara, dan gerakan sekaligus sehingga media ini efektif untuk menyajikan berbagai topik pelajaran yang sulit disampaikan melalui informasi verbal. Adapun pesan yang dapat disajikan melalui video dapat bersifat objek, kejadian, atau informasi nyata. Dapat pula bersifat efektif pada mata pelajaran yang banyak mempelajari keterampilan motorik. Media video sangat diperlukan dengan kemampuannya untuk menyajikan gerakan lambat atau slow motion, maka media ini akan memudahkan siswa mempelajari prosedur gerakan tertentu secara lebih rinci dan jelas. Selanjutnya adalah media televisi. Televisi juga menjadi bagian dari media penyampaian pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual. Dengan disertai unsur gerak televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan mengkonversinya ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suara yang dapat didengar. Jadi, televisi sesungguhnya adalah perlengkapan elektronik yang pada dasarnya sama dengan gambar hidup yang meliputi gambar dari suara. Maka televisi sebenarnya sama dengan film, yakni dapat didengar dan dilihat oleh seluruh masyarakat.
Dan yang terakhir adalah manfaat media audiovisual. Ada beberapa manfaat yang terdapat pada media pembelajaran, yaitu yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu buruk. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, berinteraksi langsung antara peserta didik dan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditorial, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Yang keenam, proses pembelajaran mengandung. Yang kelima, ketujuh, komponen komunikasi yaitu guru, bahan pembelajaran, media pembelajaran, peserta didik, dan tujuan pembelajarannya. Adapun manfaat alat bantu dalam audiovisual dalam pembelajaran yaitu yang pertama, membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar. Yang kedua, mendorong minat. Ketiga, meningkatkan pengertian yang lebih baik. Yang keempat, melengkapi sumber belajar yang lain. Kelima, menambahkan variasi metode mengajar. Keenam, meningkatkan keingintahuan intelektual. Ketujuh, cenderung mengurangi ucapan dan pergaulan kata yang tidak perlu diterapkan, sehingga membuat ingatan terhadap pelajaran lebih lama. Yang kesembilan, dapat memberikan konsep baru dari suatu di luar pengalaman biasa. Itulah materi yang dapat saya jelaskan, mungkin cukup dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.